Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farer dari dari Teknik Informatika. Saya akan mereview materi sistem basis data dan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dengan NIM 2501020140 dengan jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Prayogaki dengan NIM 2501020131 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Egi Farizi Winanda dengan NIM 2501020133 dari Prodi Teknik Informatika. Satu, studi kasus sistem e-commerce sederhana. Definisi sistem e-commerce adalah sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli produk secara online melalui internet. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat dengan mudah melihat berbagai jenis produk yang tersedia tanpa harus datang langsung ke toko. Pelanggan dapat mencari informasi produk seperti nama produk, harga, deskripsi, dan stok yang tersedia dalam sistem. Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan pemanasan produk yang digunakan dengan memasukkan ke dalam keranjang belanja, kemudian melanjutkan proses pemesanan hingga pembayaran seperti transfer, bank, dompet digital, atau pembayaran lainnya yang mudah pelanggan dalam melakukan transaksi. Bagi penjual, sistem ini membantu dalam pengelolaan data produk, memproses pesanan pelanggan, serta memantau transaksi yang terjadi. Dengan adanya sistem e-commerce, proses jual beli menjadi lebih cepat, praktis, dan dapat dilakukan kapan saja serta dari mana saja tanpa batas dan waktu. B. Entitas yang digunakan. Tabel pertama, tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan, kami menggunakan ID pelanggan sebagai primary key. Karena ID pelanggan menurut kami paling unik di antara yang lainnya, sehingga kami menjadikan menjadikan ID pelanggan sebagai primary key dalam tabel tersebut. Lalu kami menambahkan nama, email, alamat, dan nomor HP. Lalu tabel yang kedua, ID produk. Di dalam produk kami menjadikan ID produk sebagai primary key-nya. Lalu yang kedua nama produk, ketiga harga, lalu yang terakhir stok. Di tabel pesanan kami menjadikan ID pesanan sebagai primary key juga. Tapi di tabel yang di nomor ketiga kami menjadikan ID pelanggan yang di awal sekali sebagai primary key kami masukkan di tabel pesanan sebagai foreign key. Lalu ada tanggal pesan. Lalu tabel ketiga, tabel keempat, detail pesanan. Kami menjadikan ID detail sebagai primary key atau kunci unik pada tabel awal, pada tabel baru ini. Lalu kami menjadikan foreign key yaitu ID pesanan sama ID produk di antara tabel-tabel sebelumnya menjadikan primary key pada tabel sebelumnya kami ubah menjadi foreign key di tabel detail pesanan. Lalu yang keempat jumlah, yang kelima subtotal. Yang terakhir di tabel menghubungkan foreign key dan primary key. Primary key kami membuat ID pembayaran, yaitu khusus untuk pada tabel pembayaran. Jadi kami menggunakan primary key. Lalu yang kedua, kami menghubungkan kembali pada tabel pesanan, yaitu kami jadikan dari yang awalnya primary key, kami ubah menjadi foreign key. Yang ketiga, metode bayar, empat tanggal bayar, yang lalu yang paling terakhir total bayar.
jadi kami tidak akan mengalami reference atau error pada program kami nanti. C. Hubungan antar bagian. Di sini terdapat beberapa entitas, yaitu pelanggan, pesanan, produk, dan pembayaran. Yang pertama tuh hubungan pertama adalah antara pelanggan dan pesanan. Pelanggan membuat pesanan dengan kardinalitas 1:M, artinya satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan. Hubungan kedua adalah antara pesanan dan detail pesanan. Pesanan memiliki detail pesanan dengan kardinalitas 1:M, yang berarti satu pesanan bisa memiliki banyak detail. Selanjutnya, hubungan antara produk dan detail pesanan. Produk terdapat pada detail pesanan juga dengan kardinalitas 1:M, artinya satu produk bisa muncul di banyak detail pesanan. Terus hubungan antara pesanan dan pembayaran. Pesanan melakukan pembayaran dengan kardinalitas 1:1, yang berarti satu pesanan hanya memiliki satu pembayaran. Dari hubungan ini kita bisa melihat bagaimana data saling terhubung dalam sistem. D. Diagram ERT. Dalam tabel pelanggan bisa membuat tabel pesanan. Dalam tabel pesanan bisa membuat atau menghasilkan produk. Dari tabel produk bisa menghasilkan tabel pembayaran. Dari tabel produk bisa menghasilkan detail produk. Dalam tabel pelanggan mempunyai akar yaitu tabel pesanan. 2. Studi kasus sistem akademik kampus. A. Deskripsi sistem. Sistem akademik kampus adalah sistem yang digunakan untuk mengelola berbagai data akademik di lingkungan perguruan tinggi. Sistem ini membantu dalam penyimpanan dan pengolahan data yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, serta mata kuliah yang tersedia pada satu program studi. Melalui sistem ini, data mahasiswa seperti nomor induk mahasiswa atau NIM, nama, jurusan, dan angkatan dapat dikelola dengan lebih terstruktur. Selain itu, sistem juga menyimpan data dosen yang mengajar, termasuk informasi seperti nomor dosen atau NIDN, nama dosen, serta fakultas tempat dosen tersebut mengajar. Mahasiswa dapat memilih dan mengambil mata kuliah yang tersedia sesuai dengan semester yang sedang ditempuh melalui sistem akademik. Setiap mata kuliah yang diambil akan tercatat dalam sistem sehingga memudahkan pengelolaan data akademik. Di sisi lain, dosen memiliki tugas untuk mengajar mata kuliah tertentu sesuai dengan jadual yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Dengan adanya sistem akademik ini, pengelolaan data perkuliahan dapat dilakukan secara lebih efektif, terorganisir, dan mudah diakses. Identitas yang digunakan: mahasiswa NIM Permiki, nama jurusan angkatan, NIDN Permiki, nama dosen, no HP dan fakultas. Mata kuliah kode MK menjadi Permiki, nama MK, SKS, KLS, ID kelas Permiki, NIM menjadi foreign key, kode MK menjadi foreign key, dan semester. Jadwal ID jadwal menjadi Permiki, kode MK menjadi foreign key, NIDN menjadi foreign key, hari dan jam. C. Hubungan antar bagian. Di entitas pertama atau di tabel pertama, kami mempunyai nama entitas bernama mahasiswa. Relasi atau hubungan dengan entitas kedua, mahasiswa mengisi entitas kedua yaitu KRS. Kardinalisasinya
yaitu satu mahasiswa bisa mengakses banyak mata kuliah atau dia bisa mengisi lebih banyak KRS. Tidak hanya satu kolom KRS saja, tapi bisa semua diakses. Lalu entitas pertama yaitu mata kuliah itu terdapat pada atau berhubungan pada entitas kedua yaitu KRS. Mata kuliah terdapat pada KRS, maksudnya itu mata kuliah itu termasuk pada jam keberapa pada KRS tersebut, satu atau dua KRS. Udah mandi kan? Kardinalisasinya Tuh, Gus. satu Udah mandi? mata kuliah Belum. bisa memilih banyak atau bisa masuk pada banyak KRS, tidak tergantung pada satu KRS saja. Lalu dosen mempunyai relasi terhadap entitas kedua yaitu jadwal. Dosen mengajar pada jadwal. Kardinalisasinya satu dosen bisa mengakses banyak jadwal. Misalnya dosen A bisa mengajar lebih dari 3 mata kuliah. Lalu yang entitas yang terakhir, mata kuliah, dia mempunyai relasi dengan entitas kedua, yaitu jadwal. Mata kuliah berelasi, yaitu memiliki pada entitas kedua jadwal. Sama saja pada kardinalisasinya, satu objek bisa memasuki objek yang lainnya, tidak terkekang pada satu objek saja, namun bisa lebih banyak dari 3 atau 4. Contohnya seperti ini juga. Mata kuliah bisa memiliki banyak jadwal. Misalnya mata kuliah tunjuk ajar Melayu, dia bisa saja memiliki jadwal yang mungkin lebih dari 3. Oke, lanjut pada yang D. Oke, D diagram IRD. Pada tabel pertama kami mempunyai tabel mahasiswa. Kami menjadikan tabel mahasiswa, pada tabel mahasiswa kami menjadikan NIM sebagai primary key. Lalu hubungan antara tabel pertama dengan tabel yang kedua yaitu KRS, kami menjadikan mahasiswa mengambil 1:M, artinya satu tabel bisa mengambil lebih banyak KRS atau pada mata kuliahnya. Lalu KRS-nya kami membuat ID KRS sebagai PK, primary key. Kami menjadikan 1:1 untuk pada tabel ketiga mata kuliah. Lalu pada mata kuliah kode MK, kami menjadikan kode MK sebagai primary key. Lalu pada tabel mata kuliah kami langsung menuju ke tabel jadwal. Soalnya pada mata kuliah pasti langsung mengarah pada tabel jadwal. Lalu pada tabel jadwal kami mengarahkan jadwal kepada dosen 1:M, yaitu satu dosen bisa saja mengajar lebih dari 1 atau 3 jadwal pada saat yang berbeda. Jadi kami menjadikan dosen ini bisa mengambil lebih banyak jadwal, bisa lebih banyak mengajar. Itulah presentasi dari kelompok kami. Selebih terkurang saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Saya moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketupat di hari raya. Kami dari kelompok 4, 1, 2, 3 apa? Let's go! Let's go.